Yang paling sakit dia lakukan hal yang meludahi di muka orang. Kayak aku lebih menjijikan dari binatang sampai bisa dia mengeluarkan itu. आज इंडोनेशिया के हीरो ने आकाश इलाही ने जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का Dia menjelaskan bahwa Akash memang teledor. Harusnya aib mantan gak perlu diumbar. Padahal gak semua cowok Pakistan seperti Akash. Semua ada konsekuensi hukum. Apalagi dibuat isu lah, membawa beras, membawa toples, sekalian aja bawa wastafel sekalian. Itu ada cermin gak sih? Klien dia malah ngebahas hal yang sensitif yang gak perlu dijelasin. Masa pembahasannya celana dalam masih mending ya Feni? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas lagi dari sisi orang Pakistan yang tidak suka sama sikap Akash gitu ya, yang muncul di podcast Uya Kuya. Videonya itu seperti apa? Kita lihat videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita. Kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, gak usah lama. Tapi sebelum itu kalian harus nonton video ini dulu. Halo teman-teman ya, di sini kita punya produk yang bagus banget buat kalian gunakan, dan ini adalah paket komplitnya, yaitu ada dari Scarlett yang dimana ini udah 50 SPF melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Dan Scarlett juga ternyata menyediakan parfum yang menarik banget. Ini parfumnya banyak banget yang udah extract di parfum yang bisa tahan lebih dari 8 jam aroma, jadi nggak perlu mahal. Kalian pakai Scarlett pun udah enak wanginya. Langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa check outnya di deskripsi agar kalian dapat diskon. Kita mulai video kasus ini. Let's go! Ini dia salah satu orang Pakistan ya kan sama-sama dari daerah yang sama deh, kota yang sama, daerah Pakistan. Itu mereaction apa pertanyaan dari si Akash ya, apa yang disampaikan di podcast. Oke, kita liatin ekspresinya. Hancur, kerjaan saya hancur, nama saya hancur, orang pikir aku penyakitan, highway, makondo, selingkuh, yang curi beras, usaha saya hancur, kerjaan saya hancur, nama saya hancur, orang pikir aku penyakitan, kondo, selingkuh, yang curi beras istri, yang curi duit istri, sisa apa lagi? Why you nothing to go back to Pakistan? I have kids here. Aku harus lari dari karena aku diserang, dia membenci sama aku tinggalkan anak-anak, aku kabur. Aku kalau mau kabur bisa kabur saat dia hamil. Kenapa aku harus tanggung jawab? Stres. Saat dia hamil, dia minta nikah, aku bisa kabur. Tapi aku di sini berdiri untuk tanggung jawab. Sekarang saya di sini itu untuk cuma kenapa saya harus kabur? Salah saya apa? Kan kalau saya salah saya kabur aja. Gampang sekali juga. Dia gak ada bukti. Tapi saya berdiri di sini kalau saya benar. I don't know what people talk about me. Tapi di sisi saya benar. So saya berdiri di sini. Kalau saya salah di mata hukum, ayo kita buktikan saja. Apa tuduhan yang dia sampaikan yang kamu akuin benar? Pertama selingkuh ya. That's it. That's all my mistake. And then you pernah pukul lah. Tapi bukan suatu kebiasaan memukul, tapi karena ada satu kondisi yang tadi kamu cerita gitu ya. Di bagian sini, belakang ya, gitu. Atau pernah lagi yang lain? Tidak, itu pun setelah itu saya pisah. Saya pisah langsung, saya bilang gak mau ya. Karena saya berasa, kok saya berani walaupun tidak sadar berani mukul seorang perempuan. Oh, berarti satu kali itu saja. Ya, dan setelah itu pisah. Tapi karena dia hamil, saya gak bisa cerai, talak. Ya balik lagi. So, our case is 4 years. Dalam 4 years kita pernah pisah ratusan kali. Every month kita pisah. Talak? Bukan talak, pisah rumah. Talaknya 3 kali. Terus rujuk? Pisah, ya karena dia tidak kasih ketemu anak-anak, saya gak bisa jauh dari anak-anak. Saya ujung-ujungnya kembali lagi, dan kembali pun aku sujud ke kaki dia, pegang kaki dia. Oh, kamu pernah sujud di kakinya? Jauh lebih bagus. Saya kalau dimarahin bang, ludah langsung dalam di muka. Kau diludahin? Iya, diludahin di muka saya, depan orang, depan ibu saya pernah. Tapi itu kan masalah kita berdua. Walaupun kamu pernah apapun lakukan, itu udah masa lalu. Kenapa sekarang saya bicara saya punya istri sekarang? Berarti saya gak bisa lupa dari masa lalu sama kamu. So udah, gak mau bicara. Tapi kalau mau bicara, at least what she did with me, at least kalau mau tampar itu gak sakit. Yang paling sakit dia lakukan hal yang
meludahi di muka orang. Itu yang kayak berasa kayak aku lebih menjijikan dari binatang sampai bisa dia mengeluarkan itu. Kalau dari tanggapan si Feni sih ya, yang kemarin ditanya wartawan itu kenapa ngeludahin? Ya kesel aja lah ya, cewek diselingkuhin terus. Masalahnya selingkuhnya ini bukan sekali 2 kali, udah lebih guys dari kata 2 kali. Itu termasuk hebat loh Feni itu. Kalau saya sih sebagai Feni, kalau udah selingkuh sekali ya udah, itu udah penyakit namanya ya, udah penyakit. Sulit buat ngilangin nih. Ya ini lagi masa-masa manis-manisnya aja nih sama si Elvi ya sekarang ya. Ya dengan istrinya yang sekarang kan, itu lagi masa manis-manisnya. Ya kita lihat aja nanti ke depannya. Apakah kumat lagi tentang perselingkuhan? Biasanya sih cowok ya, ini kan nggak menjudge semua sih, tapi rata-rata hampir 7-80% itu sulit nih. Udah kayak kecanduan ya, bahaya banget. Nah itu bahayanya selingkuh ya. Nah kalau kita lihat dari statementnya netizen, Akas berisik loh, cari pembenaran terus dan berbohong terus. Aku malah fokus ke Mr. Amar anjir, daripada lihat si Akas. Laki-laki ini bukan aku muak banyak bicara, tidak mau menyadari kesalahannya. Ini dibawa orang Pakistan kan. Oke kita lihat dulu guys TikToknya guys ya. Ya bener ya guys ya, masih ya orang Pakistan. I live in Kuala Lumpur. Oh berarti dia tinggal di Malaysia. Berarti Akas juga kan kemarin Pakistan tinggalnya di Malaysia ya. Sangat-sangat menarik. Kita lihat video statementnya. Dan kurasa yang ada di otak si Walid Pakistan tadi, dia ngerti setelah ya, dia pergi podcast dan dia udah memberitahu kejelekan mantan istrinya, orang bakalan respect. आज इंडोनेशिया के हीरो ने आकाश इलाही ने जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का बाकी इज्जत था वो उसने मिट्टी में मिला दिया। अपने ही वाइफ के बारे में इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए लोगों के सामने कि आप सुनेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के ये लोग किस हद तक गिर जाते हैं, क्योंकि इसको तो चस्का लगा हुआ है ना। ये मेरे ख्याल से 3री वाइफ है कि 4थी वाइफ है, 4 दफ़ा के 3 दफ़ा शादी कर चुका है। इनको क्या, अभी ये लोग जो है उधर के जो लोग इंडोनेशिया के लोग, वो तो इसका नाम नहीं ले रहे, वो तो पूरे मुल्क का नाम ले रहे। ऐसे लोगों की वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। तो मेहरबानी करो, अगर 100 में से अगर 50% गैरत अपने अंदर रखो। तो मेरा जो बड़ा अकाउंट है टिकटॉक का, उसमें मुझे लोगों ने इसकी वीडियो भेजी है। तकरीबन कोई 50 से 60 बंदों ने इसकी वीडियो भेजी होगी, क्योंकि वो जानने वाले सब ना। दूसरा ये बड़ा मशहूर है उधर टिकटॉक इंडोनेशिया में। तो जब ऐसा पॉपुलर बंदा होता है जो ऐसी हरकत करता है, उससे फिर तो बड़ा नुकसान होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। Apakah saya paham? Tidak paham. Kita bertanya aja ke netizen tercinta kita nih. Dia menjelaskan bahwa Akas memang teledor. Harusnya aib mantan gak perlu diumbar. Sangat disayangkan mencoreng nama baik dan akhirnya semua cowok Pakistan dijudge sama. Padahal gak semua cowok Pakistan seperti Akas gitu. Tapi kan dia tinggal di Malaysia ya, kok pakai bahasa Pakistan ya? Saya kan jadi gak paham. Intinya dia gak setuju ya dari statementnya Akas nih guys. Mungkin kalau ada yang paham silahkan terjemahkan di kolom komentar. Saya cuma gimmick aja tadi ya. Oke, dan kita lihat kan konten kemarin kita bisa lihat si Feni udah melaporkan Akas. Nah ini dari pihak kuasa hukumnya Akas, Elahi, angkat bicara nih setelah dilaporkan Feni Alberti. Oke. Di sini sudah sangat terlihat motifnya, karena kami sudah berupaya untuk memediasi beberapa kali. Namun tidak hanya kami, namun beberapa podcaster juga mengundang secara langsung agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Namun dari pihak FA dan juga pengacaranya memang sepertinya tidak mau menyelesaikan hal ini secara baik-baik, secara dewasa. Jadi saya melihat bahwa ada seseorang yang ingin memanfaatkan hal ini agar menjadi panjang. Gitu. Jadi saya bentar ya, maaf banget ya saya potong statementnya. Siapa seseorang yang pengen membuat ini menjadi panjang? Kayak gak ada untungnya gak sih? Tapi ini semua kan karena Akas. Jangan minta maaf. Gak seru dramanya kalau minta maaf. Terus tadi pengacaranya di awal mulai statement katanya diundang. Padahal dari para podcast kayak Denny Sumargo,
terus sama Uya Kuya itu mengklarifikasi, bukan mengundang Akas, tapi mengajukan diri ya. Ini pengacaranya mungkin kurang informasi gitu, miskomunikasi kali ya. Tidak takut atas pemberitaan yang sudah dilemparkan oleh pihak pengacaranya FH. Agak lucu ya sebenarnya gitu. Kalau kita mau menjadi pengacara yang baik, kita harusnya dapat memberikan konsultasi hukum kepada klien kami. Begitu juga terhadap kliennya Mbak FA itu. Ya kan? Semua ada konsekuensi hukum. Ketika dari pihak kami melakukan upaya hukum, pasti nanti akan ada yang namanya laporan balik. Itu yang kami sangat tidak inginkan, karena kenapa dari awal kita tidak pernah mengupayakan upaya hukum duluan? Karena kami selalu mempertimbangkan bahwa seperti ini, jika pidana ini masuk, apa yang diuntungkan dari permasalahan ini? Apakah kita mau memenjarakan ibu dari anak-anak seorang Akas Elahi? Tentunya kan itu bukan keinginan kami. Namun upaya itu dilakukan oleh pihak pengacaranya FA. Ya itu silakan saja. Kita juga pasti akan membela klien kami dengan bukti-bukti yang ada ya, tentunya ya. Pengacara Akas lucu banget, pengen dicubit ya. Gemes maksudnya ya, gemes gitu, wajahnya imut gitu kan. Jir, bukan mengundang tapi tim Akas yang kontak duluan. Bahkan diklarifikasi langsung kan sama Uya Kuya di komen tuh, jelas tuh. Kayaknya semua orang bisa lihat deh. Terus kalau di podcast itu Denny Sumargo sendiri bilang tuh, ini kok agak diputar balikan lah ya. Ibunya mudah-mudahan gak jadi korban Akas ya, atau malah dia ngefans sama Akas. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adanya persekongkolan ya antara FA dan juga E. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika memang FA dan E melakukan suatu persekongkolan untuk menjatuhkan mantan suami mereka, tujuannya apa? Pertanyaannya, apa yang akan dicari dari permasalahan ini? Apakah uang atau yang lain, ataukah hanya ingin menjatuhkan nama baik? Emang Akas ada uang? Atau memang tujuannya selama ini kan klien saya ini isu-isunya sering diteror oleh kata-kata deportasi. Jadi inginnya klien saya ini dideportasi seperti itu. Makanya kenapa saya ingin membuka ruang kepada mereka bahwa untuk memediasi suatu hal ini kan sebenarnya itikat baik ya terhadap lawyer to lawyer, benar ya. Jadi sebenarnya bukan kesalahan masalah etika, bukan etik. Ini jauh sekali dari permasalahan etik ya. Bahkan ketika memang permasalahan ini masuk ke ranah kepolisian, ada namanya ruang untuk mediasi ya. Ruang untuk mediasi. Yaitu namanya RJ. Di mana RJ itu pihak kepolisian pun akan menanyakan apakah memang sudah dimediasi sebelumnya. Ketika kita sudah masuk ke ranah persidangan, hakim pun akan menanyakan apakah pihak kepolisian ataupun sebelumnya sudah pernah memediasi hal ini. Jadi mengenai saya menghubungi Ibu E, dan saya pun juga menghubungi Bapak pengacara itu secara baik-baik, namun juga tidak pernah direspon. Dan yang menghubungi Bapak pengacara itu tidak hanya saya, ada beberapa podcaster lain. Agar apa? Kita mau melihat nih orang yang mau bertujuan permasalahan ini menjadi selesai, kita temukan jalan tengahnya atau tidak. Tapi kan ternyata blunder. Di sini kan maunya dari pihak sana itu adalah membesar-besarkan masalah. Kalau saya dari karakter kami, rekan-rekan kami itu selalu membuat masalah yang besar menjadi kecil. Beda halnya dari pihak di sana gitu kan. Oke, poin yang pertama saya pengen ngebahas nih. Poin yang pertama di sini kayak ngatain Fanny ya, itu sekongkol dengan Emilia. Terus Akas yang ke mantan suaminya Fanny itu ngapain, Mbak? Ngapain? Main game. Ini jelas kan sekongkol pengen ke podcast Denny Sumargo. Untungnya podcast Denny Sumargo nggak dimasukin tuh mantan suami Fanny yang pertama. Terus poin kedua, ini pihak si Fanny sama Emilia ini pengen dibawa ke jalur hukum. Ya bagus. Karena udah sebel banget karena ada 2 orang di sini yang disakitin. Apa jangan-jangan bentar lagi Mbak nih yang bisa disakitin?
agak lucu ya kalau saya menanggapi pengacara dari FA ini. Sepertinya ingin banget terlihat sebagai orang yang mempunyai jiwa arogansi yang tinggi. Sedangkan di sini adalah problematik perceraian, Pak. Jadi saya minta tolong nih kepada Bapak, apa yang mau dicari dari permasalahan ini? Keadilan. Oke, kita cari jalan tengah. Keadilan yang seperti apa? Ataukah ingin memenjarakan dari klien saya? Silakan. Kami pasti akan upayakan hukum balik terhadap pembelaan untuk klien kami tentunya. Satu itu. Kedua, Anda sudah sangat menyerang pribadi saya. Bahkan ketika saya membuat suatu statement, saya tidak pernah menyerang pribadi Anda. Jadi di sini permasalahannya, ada masalah apa Anda dengan saya? Waduh. Oke, ini kan bukan tanah ya, sawah ya, tidak sawah di mana-mana ya. Oke. Tapi kalian nggak gentar ya menghadapinya, santai ya? Oh, kita santai. Jadi untuk mengatasi sebuah permasalahan, kita tuh nggak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu membuat isu-isu yang sebenarnya akan menjadi fitnah. Apalagi dibuat isu lah, membawa beras, membawa toples, sekalian aja bawa wastafel sekalian. Ya enggak? Agar publik ini menarik simpati publik. Jadi menurut saya memang penjatuhan karakter terhadap klien saya ini cukup terus-menerus dan kami tidak gentar. Dia minta si Feni jangan ngebahas masa lalu tentang si Akas yang keluar nih dari rumah dengan membawa panci beras. Tapi di sisi lain klien dia itu ada cermin gak sih? Klien dia malah ngebahas hal yang sensitif yang gak perlu dijelasin. Masa pembahasannya celana dalam masih mending ya Feni. Dan dia jujur loh, ini cowok keluar dari rumah yang dibawa cuma beras. Parah banget, itu lucu sih. Kayaknya emang Akas dendam banget deh sama Feni. Makanya aibnya si Feni itu dibongkar gitu. Nah, kita coba pengen berdiskusi dengan netizen tercinta kita nih. Ibu pengacara yang terhormat, ibu sebagai pengacara harusnya menyadari kalau netizen lebih cerdas. Contohnya, klien ada podcast kemana-mana tapi Anda tidak melarang. Sebagai pengacara, itu harusnya mengerem klien Anda untuk lebih menyadari diri. Dan apakah pantas seorang klien sampai sedetail itu bicara mengenai kewanitaan? Sedangkan ini pengacaranya yang dibahas panci aja tersinggung ya dia. Kita sebagai netizen juga yang mana ya, apalagi ini wah cewek nih ya yang dibahas sama si Akas. Dan itu gak dilarang sama pengacaranya. Next. Kenapa kami selalu mengupayakan hal terbaik? Itu untuk kepentingan dari FA, untuk legalitas anak. Di sana ada namanya hak waris. Kalau dia bilang dia keberatan mengenai DNA ya? Iya. Pertanyaannya, kenapa seorang ibu itu ketakutan melakukan tes DNA? Padahal itu hal prosedur yang sebenarnya biasa dilakukan suami istri untuk agar anaknya mempunyai legal. Gitu kan? Tidak hanya anak itu kan maksudnya gini, bisa mempunyai paspor, ya kan? Terus akta kelahiran yang sah, yang legal oleh negara. Lalu ada juga namanya hak kewarisan. Itu kan kita menjamin hak-hak dari anak tersebut. Justru woman support woman itu yang kita lakukan terhadap FA. Seharusnya ini dilakukan oleh pengacaranya FA, bukan kami. Dan kami pun selalu mengarahkan klien kami untuk selalu mentransfer atau membiayai kepentingan anak-anak mereka. Jangan sampai ada 1 bulan pun yang lalai. Kami ingatkan. Dan kebetulan alhamdulillah memang klien kami selalu memikirkan itu. Bahkan untuk masa depan mereka itu sudah dipikirkan, untuk asuransi, kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun mereka dalam keadaan berpisah, klien kami tetap memikirkan masa depan untuk anak-anak mereka gitu. Sekarang pengacaranya menuntut tes DNA. Sedangkan Atka saja dengan gamblang di podcastnya Denny Sumargo itu nggak mau menafkahi anak-anaknya ya. Padahal waktu nikah juga duit yang lebih banyak itu bukan duitnya Akas tapi duitnya Feni. Yang ngapain Feni ngemis-ngemis duit Akas ya? Feni udah bisa nyari duit sendiri gitu. Nah ini pentingnya nih, cewek bisa nyari duit kan. Nah,
Ya nggak perlu lah tes DNA. Orang Feni juga nggak mau diakui Akas. Akasnya miskin gitu kan. Suka main cewek, penting juga dia kan. Ya lah nggak usah lah, udah. Kasihan juga anaknya sampai harus tes DNA segala ya. Kalau kata gua, Akas kali ini salah pilih pengacara. Jadi blunder kemana-mana. Tapi pengacaranya mirip Akas loh, kayak ceplas-ceplos aja gitu kan. Nggak bisa menahan gitu. Semuanya dibahas, dari anak sampai podcast ya dibahas. Sampai panci pun itu dibahas. Perkakas siap-siap pakai baju orange ya. 5 laporan itu dari pengacara Feni Alberti. Sedangkan Feni Alberti dia semakin laris manis akan semakin kaya raya dengan endorsement yang semakin lancar berdatangan terus menerus. Apakah Akas bakal berbaju oranye guys? Dan BTW saya mau mengucapkan juga nih ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk 1446 Hijriah. Kita undur dulu, kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Inilah info yang bisa saya update ke kalian. Sampai jumpa di next video, jangan lupa subscribe. Selamat menunaikan Idul Adha dan makan kambing. Jangan lupa bagi-bagi atau tag Instagram saya ya. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.